Muhammadiyah. Kepada Pak Ustaz juga, nanti kita sampai ke bulan tersebut kita sampai di sana. Ini saja tugas dia. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masih sejakillah. Puji dan syukur adalah senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini beliau telah memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali bernafas, bisa kembali melaksanakan aktivitas, sehingga kita bisa hadir pada majelis insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan pada suri tauladan kita, bahasa kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mengkaji seluk-beluk kehidupan beliau, dengan mengkaji bagaimana proses beliau mulai dari pada saat awal dilahirkan sehingga beliau meninggalkan dunia ini, kita bisa sama-sama semakin mencintai sosok Rasulullah SAW dan juga bisa meneladani dan juga mencontoh apa yang beliau lakukan sehingga bisa membawa umat Islam menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sempat lockdown yang kedua dan lain-lain, sehingga sempat vakum gitu. Dan mohon izin dari Bapak dan saya bukan Ibu tadi di samping gitu, karena pada hari ini sebetulnya di Zoom bagi berbarengan itu ada teman-teman mahasiswa yang dari perguruan tinggi Muhammadiyah berkumpul. Kita rencananya buat pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Thailand kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini nanti pengurusnya jelas, siapanya jelas ya, inklusif insya Allah, tidak hanya mahasiswa, kita nanti semua diaspora dan lain-lain juga bisa gabung di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Thailand. Kembali kita lanjut ke kajian sirah nabawiyah kita. Terakhir pada pertemuan sebelumnya, saya lupa bulan berapa. Saya lupa bulan berapa. Nah mungkin apa namanya, karena sudah lama vakum juga mungkin, jadi jamaahnya juga masih belum apa namanya, belum terlalu sebanyak yang sebelumnya. Mudah-mudahan minggu-minggu ke depan bisa lebih banyak lagi jamaahnya yang bisa bergabung pada pertemuan ini. Sedikit review apa yang sudah kita pelajari gitu pada pertemuan sebelumnya. Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya Aminah pada bulan Rabiul Awal, yang pada waktu itu banyak ahli sejarah menyatakan bahwa beliau lahir di tahun gajah, di tahun bersamaan ketika Raja Abraha itu dari Yaman membawa pasukannya dengan mengendarai gajah untuk menghancurkan Ka'bah, yang tentunya saja itu oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan Raja Abraha tersebut dimusnahkan. Bahkan pasukan tersebut dimusnahkan sebagaimana lalat ulat-ulat yang sangat mengenaskan kondisi mereka. Walaupun ada bantahan-bantahan gitu ya, bukan bantahan sih sebetulnya, beberapa ahli sejarah kontemporer menyatakan bahwa pasukan Raja Abraha ini bukan diserang oleh burung gitu ya, tapi ada semacam outbreak penyakit gitu yang menyebabkan mereka itu semuanya sakit. Tapi apapun itu, yang jelas pasukan tersebut itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimusnahkan ketika akan melakukan penghancuran terhadap
lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat beliau dalam usia kandungan sekitar 6 bulan, sehingga pada waktu itu Aminah, ibunda beliau, sangat terpukul dengan kematian sang suami. Bisa dibayangkan ibu ketika beliau ini hamil gitu ya, ditinggal suami, dan pasti terpukulnya sangat berat. Selain itu juga yang terpukulnya tentunya adalah Abdul Muthalib, ayahanda dari Abdullah atau kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ini kan anak anak terakhir, anak bungsu, sehingga anak bungsu baru nikah kemudian punya anak pertama tentu sangat dinanti-nantikan, sehingga ketika Rasulullah lahir, salah satu orang yang paling bahagia yaitu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian membawa Rasulullah ini ke Ka'bah untuk tawaf, dan kemudian Rasulullah dibawa juga ke Darun Nadwa. Nah, di Darun Nadwa itulah Rasulullah kemudian diberi nama, Abdul Muthalib memberi namanya adalah Ismuhu Muhammad, namamu Muhammad. Tentu ketika Abdul Muthalib mengumumkan nama Muhammad ini banyak yang menentang. Kenapa? Karena nama Muhammad pada waktu itu bukan nama yang lazim, bukan nama yang biasa. Kalau sekarang banyak, bahkan kalau umroh nggak boleh nama pertamanya itu, kan kalau kita bikin paspor umroh atau haji harus 3 kata kan ya, harus 3 kata, dan kalau namanya Muhammad itu nggak dihitung, jadi harus ada nama belakang lagi, mau nggak mau ngambil nama kakek. Iya, nama ayah atau nama kakek ditambahkan gitu, supaya jadi 3, genap 3. Jadi yang namanya 2 kata itu nggak bisa, harus tambah lagi. Kalau orang Sunda. Karena memang, dan Muhammad tidak dihitung karena memang saking banyaknya gitu pada saat ini. Karena kalau sebelumnya itu nama-nama yang tidak lazim. Sehingga para pemuka Quraisy, karena Abdul Muthalib pada waktu itu dalam tanda kutip bisa dikatakan seorang raja di Quraisy, beliau disarankan untuk mengganti nama gitu. Kenapa? Namanya Muhammad. Beliau disarankan ganti nama ke leluhur Nabi Muhammad yang memang dikenal sebagai para pahlawan, misalnya Hashim kayak gitu, atau Qusay, atau Fihir, bahkan sampai Ismail. Tapi Abdul Muthalib itu bersikeras bahwa nama cucunya ini adalah Muhammad karena dia ingin anaknya ini terpuji baik itu di langit dan bumi. Karena kan Muhammad dalam bahasa Indonesia adalah terpuji baik di bumi dan di langit. Dalam Quran surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan sebutan namamu. Jadi nama Muhammad ini adalah nama yang tidak bisa diejek, nama yang tidak bisa diejek. Karena sebelum ngejek pun muji duluan gitu ya. Misalnya orang kafir mengejek Muhammad itu gila, siapa aja bilang si terpuji itu gila, itu tetap terjebak terpuji gitu kan. Dan nggak make sense, masa orang terpuji gila gitu. Nggak make sense, sama terpuji gila. Atau si terpuji itu penyihir, masa orang terpuji penyihir gitu. Sehingga istri Abu Lahab, Ummu Jamil, pernah pada satu hari marah kepada Rasulullah setelah turunnya surat Al-Lahab. Turunnya surat Al-Lahab, di situ dijelaskan bahwa adanya, intinya Abu Lahab dan beserta istrinya itu tidak merupakan orang-orang yang ingkar dan bukan yang akan masuk neraka lah, seperti itu. Nah, Ummu Jamil tersinggung, ingin mengejek balik Rasulullah karena pada waktu itu dianggap memang Al-Quran itu dianggap syair, dan syair itu menjadi fenomena yang luar biasa di masyarakat kota Mekah. Kalau sekarang jadi
banyak gitu ya, para petinggi kota Mekah itu membayar orang-orang yang ahli syair untuk memuji-muji, untuk memberikan sanjungan dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin ahli syair-syair itu mirip buzzer. Dibayar mahal untuk melakukan pembelaan dan segala macam. Sama ahli syair pada zaman itu juga dibayar mahal untuk melakukan pembelaan terhadap para petinggi-petinggi Quraisy dan segala macamnya kayak gitu. Nah, sehingga Rasulullah ketika mendapat wahyu turun Quran surat Al-Ahzab, disangkanya oleh Ummu Jamil itu adalah syair yang mengejek, memolok-molok Ummu Jamil, sehingga Ummu Jamil mensyari Rasulullah. Dan Rasulullah kebetulan pada waktu itu dengan Abu Bakar sedang berada di Rukun Yamani, di dekat Ka'bah, di sisi Rukun Yamani. Kemudian Ummu Jamil bilang kepada Abu Bakar, karena kan memang di sana Rasulullah sedang diskusi lah dengan Abu Bakar. Hai Abu Bakar, mana temanmu itu? Berani-beraninya dia mengejek saya dengan syairnya itu. Saya juga seorang syairoh, ya, penyair perempuan. Dikira saya tidak bisa memberikan syair yang serupa. Kemudian sambil dengan semangat gitu, Mujamil itu bilang, muzammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asoina. Si tercela itu kami tidak peduli padanya, agamanya tidak akan kami ambil, dan semua perintahnya akan kami durhakai. Nah, dia ingin membahas membalas syair, membalas Nabi Muhammad juga dengan syair tersebut. Terus Abu Bakar bengong gitu kan, ini gimana sih orang gitu kan, marahnya ke Muhammad tapi malah ke saya gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, karena memang sedang samping-sampingan, tapi Ummu Jamil itu marahnya ke Abu Bakar gitu, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan bahwa, wahai Abu Bakar, tidaklah engkau takjub gitu ya, bahwa Allah ini menghilangkan pandangan Ummu Jamil sehingga dia tidak bisa melihatku ada di sisi engkau, sehingga yang dimaki-makinya itu ya Abu Bakar, bukan Rasulullah. Dan juga isi dari makian itu adalah Muzammam, bukan Muhammad. Namaku Muhammad, Muzammam itu siapa? Katanya kayak gitu ya. Muzammam itu kebalikan dari Muhammad. Kalau Muhammad itu terpuji, kan Muzammam itu tercela. Gitu. Nah disitulah bagaimana sesuai janji Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat Al-Insyirah tadi, bahwa kami telah tinggikan sebutan namamu, wa rafa'na laka dzikrok. Jadi memang nama Nabi Muhammad ini memang nama yang kalau dalam bahasa Inggris itu kan superlatif gitu ya, superlatif yang nama terbaik, nama yang paling baik, dan juga nama yang tidak bisa dihinakan. Selain itu, betapa spesialnya nama Muhammad ini adalah nama Muhammad itu merupakan nama yang selalu disandingkan dengan nama Allah dalam syahadat. Syahadat kita gak akan sah kalau tidak ada nama Muhammad. Sehingga ini merupakan privilege yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, saking mulianya Rasulullah tersebut. Tidak sah syahadat kita kalau tidak menyandingkan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak sah kalau kita tidak menyebutkan hal tersebut. Selain itu, bagaimana gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala menghormati nama Muhammad itu adalah satu-satunya amal ibadah yang dikerjakan langsung oleh Allah adalah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga aktivitas bersolawat, ibadah bersolawat merupakan salah satu ibadah yang penting yang harus kita lakukan setiap hari gitu ya, selain dalam sholat, dalam aktivitas segala aktivitas, sebisa mungkin sebelum kita memulai berdoa, bahkan adabnya itu adalah bersolawat terlebih dahulu. Setelah memberikan nama Muhammad, mengumumkan nama Muhammad kepada halayak Quraisy, kemudian Abdul Muthalib menyelenggarakan akikah dengan menyembelih
2 ekor kambing, mengundang, dan di situ mengundang orang-orang Quraisy untuk makan kayak gitu ya. Dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, prosesi akikah yang dilakukan kepada Rasulullah itu tidak mengikuti 100% kebiasaan masyarakat jahiliyah, karena sebelum itu kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika akikah itu darahnya itu darah kambing yang itu dikumpulkan kemudian dimandikan kepada bayi gitu ya. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya Abdul Muthalib tidak melakukan hal itu. Beliau memotong, dan biasanya kambing itu dipersembahkan gitu kalau itu. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib tidak gitu ya, kambingnya dipotong, kemudian dagingnya dimasak dan juga dibagikan kepada masyarakat seperti itu. Selain memotong gitu ya, selain memotong kambing gitu ya, memotong kambing, beliau juga memotong rambut Rasulullah kayak gitu ya, memotong rambut Rasulullah kayak gitu kan. Kemudian ditimbang rambut bayi tersebut. Nah, kemudian sunnahnya adalah sunnah dalam akikah termasuk gitu ya, setelah ditimbang itu nanti uang ditimbang setara dengan berat emas. Jadi nanti misalnya rambutnya berapa gram gitu ya, 10 gram misalnya rambutnya, atau rambut bayi bisa berapa gram, ditimbang berapa gram, 10 gram, maka kita beli emas 10 gram, kemudian uang tersebut disedekahkan. Kalau emas terlalu mahal, terlalu berat, karena kan memang mahal emas ya, emas mahal. Sekarang berapa? 600, 700, 1 juta ya, 900 sekian ya naik ya, emas biasa. Mahal gitu ya. Itu bisa dengan perak gitu ya. Jadi insya Allah dalam Islam itu selalu ada kemudahan, tapi bukan mencari kemudahan gitu ya. Selalu ada kemudahan. Kalau misalnya kita tidak mampu dengan emas, maka dilaksanakan dengan perak. Kemudian salah satu, namun terkait dengan akikah dan sering ada pertanyaan yang kurang pas sebenarnya menjelang di bulan bulan Dzulhijjah, bertanya gitu kan, lebih utama mana, berkurban atau akikah? Ada orang di bulan Dzulhijjah nanya, bertanya apa, berkurban atau akikah gitu kan. Ya pasti jawabannya jelas berkurban gitu, karena kurban langsung diamanatkan di Al-Quran kayak gitu ya. Seharusnya gitu ya, kalau memang kita berniat melakukan akikah, pertanyaannya itu ya jangan dilaksanakan, jangan ditanyakan ketika bulan Dzulhijjah kayak gitu kan. Bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain, tapi sunahnya memang dilaksanakan 7 hari. Kalaupun belum mampu dilaksanakan 14 hari. Kalaupun kita masih belum mampu 14 hari untuk melaksanakan akikah, itu sebetulnya kita sudah, dalam menurut beberapa ulama, sudah bebas gitu ya, boleh gitu ya, melewatkan hal tersebut gitu. Tapi seandainya pun kita mampu, mungkin gitu ya, kita mungkin dewasa gitu ya, baru mampu untuk mengakikahkan diri sendiri, maka perkirakan saja kira-kira akikahnya itu di kelipatan 7 gitu. Kalau kita lahirnya hari Sabtu misalnya, maka itu hanya akikahnya hari Jumat misalnya gitu. Ketika hari Minggu lahirnya, akikahnya hari Sabtu. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu di 7-14 gitu. Walaupun sebetulnya menurut beberapa ulama sudah gugur kewajiban ketika di hari ke-7, di hari ke-14 kita tidak mampu untuk mengakikahkan anak kita. Tapi banyak gitu ya ulama-ulama tabi'in gitu, pada waktu itu kan Islam baru menaklukkan Persia, dan orang-orang Persia itu kan sebelumnya Majusi ya, dan banyak ulama-ulama kontemporer Islam juga, dan ulama-ulama salaf Islam juga dari Persia kayak gitu. Nah, ketika mereka tahu gitu kan orang tuanya ini belum mengakikahkan mereka, maka mereka mengakikahkan diri sendiri, dan itu dilaksanakan ya sebisa mungkin kelipatan 7. Seperti itu.
meskipun Rasulullah SAW ini lahir dan menjadi qurrata ayun bagi kakeknya, bagi ibunya, tapi tetap Aminah tidak bisa menutupi kesedihan ditinggal suaminya yang baru menikah belum lama gitu. Kemudian suaminya berdagang dan beliau meninggal di jalan, yaitu belum nyampe ke kota Mekah, masih di Madinah, seperti itu meninggalnya. Sehingga ya secara psikologis itu mengganggu pikiran, dan juga sehingga air susu dari Aminah ini tidak deras. Di Madinah. Abdullah. Karena berbagai pertimbangan, maka Rasulullah SAW kecil kemudian dititipkan pada saat beliau kecil itu ke suku Baduy istilahnya. Baduy itu orang-orang pedalaman, orang-orang pinggiran kota Mekah. Karena kota Mekah sendiri kan sejak Nabi Ismail membangun kota Mekah kayak gitu dengan orang-orang Quraisy itu sudah menjadi kota yang metropolitan, sudah menjadi yang maju lah istilahnya kayak gitu. Banyak orang berdatangan, orang-orang Arab pun banyak yang berhaji gitu ya, sehingga ramai kayak gitu. Nah, kebiasaan memang para pemuka di Mekah itu, anak-anaknya itu dititipkan ke orang-orang yang berdatangan dari desa lah kayak gitu, dari desa, berdatangan dari desa, dan itu memang sudah lazim pada waktu itu. Dan salah satu rombongan yang datang ya, bertepatan dengan tidak lama setelah Rasulullah lahir itu adalah rombongan dari Bani Sa'ad. Nah, rombongan dari Bani Sa'ad ini ada beberapa orang waktu itu yang kebetulan istrinya juga sedang baru melahirkan, sehingga produksi susunya itu banyak, aksinya itu banyak, dan mereka menawarkan jasa mereka gitu kepada para pemuka kota Mekah dengan berharap imbalan tentunya. Nah, ketika datang rombongan dari Bani Sa'ad tersebut, ya tentu Abdul Muthalib menawarkan kayak gitu ya, perempuan-perempuan dari suku Bani Sa'ad itu untuk menyusui Rasulullah. Namun orang-orang tahu gitu, orang Bani Sa'ad itu tahu gitu, Abdul Muthalib itu memang dalam tanda kutip rajanya Quraisy pada waktu itu, rajanya Mekah pada waktu itu, tapi dia bukan orang yang kaya. Dia pemimpin, tapi dia bukan orang kaya. Kenapa? Karena setiap dia punya hasil gitu, kemudian ketika ada rombongan haji, maka dia selalu menjamu seluruh orang-orang yang berhaji ke Mekah, seperti itu. Jadi dia jamu, kasih minum, kasih makan, dan lain-lain kayak gitu. Dia jamu lah orang-orang yang berhaji itu, dianggap seperti tamunya sendiri, sehingga ya uangnya akhirnya habis untuk jamu kayak gitu. Dan beliau bukan orang yang kaya. Sehingga yang kedua adalah Rasulullah ini kan yatim, sehingga orang-orang Bani Sa'ad itu takut tidak dibayar. Akhirnya Rasulullah ini ditolak lah kayak gitu oleh banyak perempuan dari Bani Sa'ad itu untuk susu. Sementara di sisi lain ada satu orang dari Bani Sa'ad, satu keluarga dari Bani Sa'ad, yaitu keluarga Al-Harits bin Abdul Uzza. Itu punya istri ya, namanya itu Halimatus Syadiyah. Mereka juga menawarkan untuk menitipkan anak-anaknya kayak gitu kan, menawarkan agar mau gitu orang-orang Arab itu dititipkan. Tapi karena Halimah ini secara fisik tidak meyakinkan, kurus dan gitu, kemudian kelihatannya juga lesu dan lain-lain, sehingga orang Arab pun enggan gitu, untuk menitipkan anaknya itu ke dia. Takut apa namanya, takut nggak kuat, nggak kelaparan, dan takut nggak terjamin lagi isinya gitu. Dan Halimah ini juga, Al-Haris ini keluarganya punya ternaknya juga semua kurus-kurus. Memang ya punya keledai yang
yang sudah tua, punya keledai sudah tua, sehingga ketika menunggang keledai dari perkampungan Bani Sa'ad ke Mekah itu dia tertinggal jauh oleh teman-temannya, gitu kan, karena keledainya udah tua. Di rumahnya juga ada 1 ekor unta, untanya ya udah nggak produktif lah, udah tinggal di tinggal sembelih lah. Udah masuk periode menjadi daging gitu ya, udah masuk periode menjadi daging, udah nggak bisa lagi diambil susunya dan segala macam. Sehingga orang-orang itu menjadi tidak yakin juga. Nah, pada saat sudah hampir habis gitu waktunya, hampir seluruh gitu ya, wanita-wanita dari Bani Sa'ad ini membawa anak-anak yang akan dipersusukan kayak gitu. Nah, Halimah ini belum dapat juga, ditolak terus. Akhirnya Halimah melihatlah Rasulullah kayak gitu, melihat Rasulullah SAW kayak gitu. Cuman ya pertama kali Halimah juga tidak langsung oke kayak gitu, karena ya dia tahu mungkin dia akan mendapat bayaran ketika menyusui Rasulullah. Enggak cuma menyusui gitu, harus kasih makan, harus mendidik dan lain-lain, karena selama 2 tahun ininya proses penitipan tersebut, sehingga ya itu bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Mendidik anak sampai usia 2 tahun justru pada saat periode itu kan luar biasa kayak gitu beratnya, sehingga dalam tanda kutip manusiawi gitu ketika mereka berharap imbalan kayak gitu kan. Nah, Halimah ini udah mau pulang, kemudian dia menyampaikan gitu kepada suaminya gitu, wahai suamiku, bagaimana kalau aku ambil anak yatim itu untuk aku susui? Mungkin mereka tidak akan membayarku gitu, tapi ya Allah, aku tidak ridho rasanya kalau tidak membawa seorang anak gitu untuk disusui. Maka suaminya bilang, Haris bin Abdul Uzza tadi, barakallahu fiik, semoga itu keputusan yang terbaik. Dan memang ketika Halimah mengambil dari Aminah kayak gitu ya, bayi Rasulullah SAW, kemudian ketika digendong gitu ada sebuah perasaan berbeda gitu yang diceritakan oleh Halimah, ada sebuah perasaan berbeda gitu. Tiba-tiba itu fisiknya menjadi yang tadinya lesu gitu ya, entah karena beban psikologis, entah karena mungkin gizinya juga kurang gitu, tapi tiba-tiba ketika menggendong Rasulullah itu jadi segar gitu, jadi semangat kayak gitu. Sehingga bahkan menurut beberapa sejarah gitu, ketika Rasulullah SAW ini digendong, dibawa Halimah ke perkampungan Bani Sa'ad, teman-temannya kan udah duluan karena udah mendapat bayi tadi. Halimah harus balik dulu, balik lagi ke Mekah, udah sempat keluar tapi lagi ke Mekah ngambil Rasulullah. Nah, kemudian Halimah ini menaiki keledai tadi, keledainya yang lambat itu gitu ya, tiba-tiba pas naiki keledai itu tidak bisa dikendalikan keledainya, tidak bisa dikendalikan. Bahkan sampai suaminya pun terpaksa harus ikut naik gitu untuk mengendalikan keledai tersebut. Akhirnya bisa menyusul teman-temannya, bahkan bisa mendahului gitu keledai yang tadinya ya reto yang sudah tua gitu, yang nggak ada speednya itu. Bahkan teman-temannya itu bilang gitu, Halimah, setan apa yang telah menyertaimu sehingga keledai kau bisa begitu cepat? Bukankah itu keledai yang tadi? Iya betul kayak gitu. Mungkin ini keberkahan dari anak yatim ini. Gitu. Halimah menjawabnya seperti itu. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah selama 2 tahun dalam pengasuhan tersebut. Dan ada beberapa alasan gitu kenapa orang Arab Quraisy pada waktu itu khususnya mencari ibu-ibu sempat susuan, terutama dari orang-orang Baduy. Yang pertama itu adalah karena secara sosial pada waktu itu banyak anak itu dihormati, karena kan mereka ingin membangun kabilah, membangun keluargaan kabilah kayak gitu kan. Ya kabilah yang besar yang bisa bertarung dengan kabilah yang lain harus banyak anggotanya. Ya salah satu caranya adalah dengan punya anak sebanyak-banyaknya seperti itu. Dan kita tahu gitu kan bahwa menyusui itu KB alami gitu kan. Ketika menyusui itu maka perempuan itu tidak bisa langsung produktif lagi. Ketika dia tidak menyusui gitu kan, dia kan bisa langsung produktif lagi, memiliki anak lagi. Yang kedua adalah karena alasan kesehatan. Mekah pada waktu itu
tempat lalu lalang orang berhaji. Memang mereka apa istilahnya tuh pagan itu apa ya? Musyrik kayak gitu kan. Paganisme ya. Iya. Musyrik mereka itu kan menyembah berhala kayak gitu. Pagan gitu menyembah berhala. Tapi ada beberapa syariat yang warisan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang masih dijalankan, salah satunya berhaji. Walaupun berhajinya juga sudah banyak penyimpangan gitu ya. Misalnya pada waktu itu ada beberapa aturan yang disebutkan ketika berhaji itu harus menggunakan pakaian yang tidak pernah tidak pernah kita melakukan tindakan dosa atas pakaian tersebut kayak gitu. Kan itu sulit nyarinya pakaian mana gitu ya, nggak ada gitu ya, nggak pernah dilakukan tindakan yang berdosa sama sekali. Maka mau nggak mau harus pakai pakaian baru. Dan ketika memakai pakaian baru musim haji menjadi mahal, sehingga banyak orang-orang yang tidak mampu pada waktu itu bertawafnya itu dengan telanjang dari kayak gitu. Ya beberapa penyimpangan gitu, tapi intinya masih ada haji gitu ya, masih ada ritual haji gitu. Dan haji ini kan, ritual haji ini kan datangnya dari berbagai penjuru Arab, dari Yaman, dari Syam, dari beberapa daerah gitu ya, dari luar kota Mekah, sehingga di saat di Mekah ini menjadi tempat orang berkumpul banyak. Ketika orang banyak berkumpul, maka itu juga banyak timbul penyakit pasti gitu ya. Orang berkumpul banyak dari berbagai daerah membawa masalahnya masing-masing, datang berkumpul pada musim haji di kota Mekah, ya pasti timbul penyakit. Apalagi pada waktu itu kota Mekah masih banyak berhalanya. Dan kebiasaan orang berhaji pada waktu itu, mereka menyembelih menyembelih kambing untuk disembahkan kepada berhalanya. Dan itu nggak dimakan, membusuk gitu, membusuk. Jadi bangkai-bangkai hewan itu di mana-mana kayak gitu. Karena kan banyak berhala, bangkai-bangkai hewan itu di mana-mana, sehingga nggak sehat lagi gitu. Nggak sehat lagi, apalagi anak kecil kan rentan terkena penyakit menular kayak gitu kan, sehingga ya itulah alasan kedua gitu kenapa tadi yang pertama adalah alasan sosial untuk mencari ingin memiliki anak sebanyak-banyaknya. Alasan yang kedua adalah alasan kesehatan, karena memang kota Mekah sangat tidak hygiene, itu nggak bagus. Yang ketiga adalah alasan bahasa. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penyair itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada waktu itu. Penyair itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan kita kalau ingin jago syair, otomatis kita harus jago bahasa, kan? Nah, bahasa kota Mekah, bahasa penduduk kota Mekah itu sudah campur aduk, karena dia datang dari berbagai macam suku di bangsa Arab, berhaji, berkomunikasi, otomatis bahasanya nggak bagus gitu ya. Bahasa Arabnya bukan bahasa Arab asli lah kayak gitu, bukan bahasa Arab asli. Nah, untuk menyelamatkan kemampuan bahasa Arab dari anak-anak penduduk kota Mekah, anak-anak tokoh-tokoh Mekah, maka mereka menitipkan ke orang Baduy yang bicaranya itu masih bahasa Arab yang asli ya gitu ya. Ya sama lah gitu, yang lahir di anak-anak yang lahir di Jabodetabek gitu misalnya, itu relatif mereka nggak bisa bahasa asal daerahnya, asal orang tuanya. Anak saya juga nggak bisa gitu, nggak bisa bahasa asal orang tuanya, daerah asal orang tuanya. Nah inilah yang menjadi kunci penting gitu ketika Rasulullah berdakwah nanti. Kenapa gitu? Karena Rasulullah itu ketika berdakwah, berkomunikasi dengan para suku-suku dari Arab, itu beliau itu menggunakan kata-kata yang biasa diucapkan suku tersebut, dan bahkan aksennya, logatnya pun logat suku tersebut kayak gitu. Ini juga menjadi kunci penting gitu ya. Rasulullah diasuh oleh Halimah di perkampungan Bani Sa'ad ini, menjadikan kecakapan beliau dalam hal bahasa bertutur kata ini menjadi luar biasa, dan ini menjadi modal penting ketika beliau berdakwah menyeru pada agama Islam. Karena kan Rasulullah selalu menganjurkan gitu Pak, berdakwah itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Dia betul-betul praktekkan gitu ya. Ketika misalnya kalau di Jawa mungkin di Jawa gitu kan ada bahasa Jawa itu kan mungkin ada beberapa dialek gitu kan, dan ada beberapa kata juga yang tidak dikenal di daerah lain, misalnya
Banyumasan mungkin dengan Jogja itu kan beda dialek dan itu beberapa kata. Nah, Rasulullah ketika berbicara dengan setiap suku Arab itu menyesuaikan dialek dengan kata-katanya. Sehingga kalau tidak salah ada beberapa hadis yang dikutip oleh, saya lupa oleh Imam Muslim apa